Ini adalah Samsung Galaxy A23, HP 3 jutaan dari Samsung yang merupakan penerus dari Samsung Galaxy A22. Tepatnya harganya itu 3.499.000, sedangkan kalau Galaxy A22 itu dulu dijual dengan harga 2.999.000 ya. Jadi ada kenaikan harga sekitar 500.000. Fitur andalan dari HP ini adalah kameranya yang sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. HP ini dipersenjatai chipset Snapdragon 680 dengan RAM 6GB dan memori 128GB. Baterainya 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 2 hari, dan untuk pengecasan 0-100% itu memerlukan waktu 1 jam 45 menit kalau kita memakai charger bawaan yang 15 watt. Tapi HP ini sudah mendukung fast charging 25 watt. Tapi kita harus beli lagi ya charger 25 wattnya. Nah itu kurang lebih harganya 375.000 kalau saya kemarin beli di Samsung Service Center. Nah, pengecasan dengan charger 25 watt itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 20 menit ya untuk 0-100%-nya. Nah, di sini saya perlihatkan apa perbedaannya. Nah, jadi ini adalah charger yang 25 watt. Nah, dia akan muncul tulisan seperti ini. Pengecasan daya super cepat. Kalau kita pakai charger bawaan yang 15 watt itu munculnya seperti ini. Ya, pengisian daya cepat ya. Jadi ada perbedaan tulisannya. Feel di tangan itu terasa cukup mantap, paling tidak kalau saya bandingkan dengan Samsung Galaxy A22 pendahulunya. Nah, back covernya ini terbuat dari plastik dengan finishing yang glossy. Dan untuk modul kameranya ini sewarna dengan back covernya. Jadi dan juga dia menyatu dengan back covernya. Jadi di sini di sekitar kamera back covernya akan mengalami kenaikan sedikit ya, sedikit jendolan untuk menampung kameranya. Nah untuk sisi-sisinya ini desainnya membulat. Jadi kalau kebanyakan HP yang keluaran terbaru sekarang itu datar, yang ini ada A23 ini desainnya membulat. Nah di bagian bawah ini kita lihat ada port charging, ada grill speaker, ada mikrofon, kemudian jack audio, kemudian di sini ada mikrofon juga satu lagi, kemudian di sini ada tray SIM card yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Nah di bagian sini ada tombol power yang merangkap fingerprint scanner, kemudian tombol volume. Sekarang kita coba fingerprint scannernya. Ya, sangat responsif dan cepat terbuka layarnya. Cuman mungkin untuk face unlock-nya yang agak susah ya. Ini saya coba. Ya, saya agak susah dikenali wajah saya. Nah, baru terbuka ya, walaupun agak lambat ya. Untuk layarnya ini adalah layar PLS LCD yang berukuran 6,6 inci Infinity V display dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Dan sudah memakai proteksi Corning Gorilla Glass 5. Tapi kalau pada A22 itu sebenarnya layarnya sudah AMOLED. Jadi di sini ada sedikit penurunan ya dari layar AMOLED, sekarang pakai layar PLS LCD. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan layarnya antara A22 dengan A23. Nah, ini adalah Samsung Galaxy A22 yang layarnya masih AMOLED. Sekarang kita lihat perbedaannya bagaimana yang layar PLS LCD dengan layar AMOLED. Nah, ini kalau kita buka halaman yang sama ya, tampilan yang sama pada layarnya. Ini perbedaannya. Nah, kemudian saya akan putar video. Nah, yang di atas ini adalah Samsung Galaxy A22, sedangkan yang di bawah ini adalah Samsung Galaxy A23. Nah,
Cuma nanti mungkin bakalan dipengaruhi juga oleh kamera yang saya pakai ya warnanya. Nah, sekarang kita putar sama-sama. Kita lihat mana yang lebih bagus. Nah, kalau menurut saya lebih bagus Samsung Galaxy A22 layarnya yang sudah menggunakan layar AMOLED. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Oke, cukup. Ya, cukup dulu ya. Nah, kalau ini penampakan layarnya di outdoor ya. Cuman memang di sini kebetulan tidak terlalu terik karena agak mendung sedikit. Jadi sinar matahari tidak terlalu terang di sini. Ya, masih bisa kelihatan dengan jelas. HP ini sudah mempunyai fitur NFC yang berarti peningkatan dari A22 yang belum punya NFC ya. Kemudian ini gyroskopnya ya, gyroskopnya responsif dan stabil, responnya cepat ya, sangat bagus. HP ini memakai interface One UI versi 4.1 ya, kita lihat di sini dengan basis itu Android 12. Nah, ini tampilan depannya ya, kita bisa menggeser ke samping, ini akan muncul halaman berikutnya, dan bisa juga kita geser ke atas, akan muncul menu berikutnya. Kemudian untuk melihat yang lain kita geser ke samping seperti ini, dan untuk kembali ke depan ya kita cukup geser ke atas atau ke bawah ya. Nah, di halaman depan kalau kita geser ke bawah itu akan muncul notifikasi dan juga settingan cepat, dan untuk melihat settingan cepat secara penuh kita tinggal tarik lagi ke sini ya. Nah, di sini ada beberapa settingan cepat, beberapa tombol ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada macam-macam. Kemudian di sini lihat, ini ada quick share, kemudian ada smart view untuk menampilkan layar kita ke televisi. Jadi ada banyak fiturnya. Kemudian di sini juga sudah ada folder aman. Kemudian ada fitur Dolby Atmos, tapi ini kalau kita pakai headset. Kemudian ada untuk pindai QR code. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi lagi untuk memindai QR code. Kemudian di sini ada transmisi instan, berbagi langsung. Ada mode gelap. Nah, untuk koneksi ada Wi-Fi, Bluetooth, kemudian sudah saya sebutkan tadi ada NFC, kemudian juga ada hotspot seluler. Ya, bisa kita aktifkan, tapi kita tidak bisa sekaligus mengaktifkan Wi-Fi dan hotspot ya. Jadi harus pilih salah satu. Kemudian ada juga sudah ada penambatan USB, kemudian Bluetooth tethering juga sudah ada. Kemudian untuk koneksi lainnya bisa memindai perangkat terdekat, bisa mencetak. Kemudian di sini juga ada Android Auto. Jadi untuk mengkoneksikan mobil kita dengan HP ini. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri ini ya bisa kita buat standar di 60 Hz atau bisa adaptif, bisa sampai 90 Hz ya. Jadi tidak tidak terkunci dia di 90 Hz, tapi dia bisa adaptif. Kemudian untuk RAM-nya ini bisa kita pilih
RAM virtualnya bisa 2 GB, bisa 4 GB, dan bisa 6 GB. Nah, sekarang kita ke kameranya. Jadi di belakang ada 4 buah kamera, yaitu kamera 50 megapiksel yang katanya dilengkapi dengan OIS, kemudian ada kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Dan di depan ada kamera depan 8 megapiksel. Nah, sekarang kita lihat menu-menunya. Ya, jadi di sini ada menu foto, ada potret, ada video, kemudian lainnya ini ada mode makro, panorama, makanan, malam, makro, dan gerak lambat. Kemudian ada zona AR ya untuk animasi. Nah, untuk foto ini bisa kita lakukan digital zoom ya sampai 10 kali ya, bisa digital zoom sampai 10 kali. Dan kemudian untuk memakai kamera ultrawide nya kita ambil yang 0,5 ya di sini. Kemudian untuk potret itu di sini ya. Untuk makro ya, untuk makro itu di sini. Nah, kemudian untuk video kita lihat di sini ada FHD 30 fps, kemudian HD 30 fps. Untuk perekaman video ini saya belum menemukan settingan untuk stabilisasi videonya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, biasanya ada di sini ya, di settingan video nanti harusnya ada settingan stabilisasi, apakah mau di on kan ataukah mau di off kan. Tapi di sini saya belum menemukan settingan tersebut. Nah, kita lihat di sini versinya ya, sudah versi terbaru 12.0.03.15. Cuman saya belum ketemu sampai sekarang settingan untuk stabilisasi videonya di mana. Padahal HP ini mempunyai fitur OIS ya. Dan waktu saya coba untuk merekam video pun hasilnya ya, kalau saya ngerekam sambil berjalan hasilnya itu tidak bagus ya, hasilnya goyang-goyang parah ya. Mungkin nanti bakalan ada update software atau gimana, atau saya juga tidak tahu apakah ini terjadi pada unit yang saya pakai saja atau juga terjadi pada unit-unit lainnya. Nah, kemudian untuk kamera depan ya, ini kamera depannya sama, ada mode potret, kemudian ada mode video yang bisa juga di FHD 30 fps. Nah, untuk mode malam itu bisa juga untuk kamera depannya. Kemudian mode pro ya, mode pro dia tidak bisa ya, hanya untuk kamera belakangnya. Oke, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya dan juga hasil videonya. Ya, ini adalah foto-foto dari hasil kamera belakang ya, kamera utamanya. Kalau kita lihat di sini hasilnya bagus. Detailnya dapat, kemudian warnanya juga bagus. Warnanya tidak pucat dan tidak juga terlalu mencolok. Warnanya cenderung natural kalau menurut saya. Nah, ini kita bandingkan mode biasa dengan mode ultrawide. Ini mode biasanya dan ini mode ultrawide-nya. Nah, kalau yang ini ya foto di malam hari, tapi ini tidak pakai mode malam dan ini pakai mode malam. Kalau kita lihat ya perbedaannya, warnanya lebih dapat aja ya. Nah, ini juga foto biasa di malam hari
Dan ini pakai mode malam ya, kelihatan warnanya lebih dapat. Nah, ini foto makronya. Kalau yang ini kayaknya tidak terlalu bagus ya, agak kabur. Ini juga tapi ini sepertinya lebih bagus ya, lebih kelihatan. Nah, ini efek bokehnya. Nah, ini kamera depan yang biasa. Kemudian ini selfie lebar. Nah, ini hasil perekaman videonya di FHD 30 fps. Dan suaranya juga ini langsung dari suara HP-nya. Nah, ini saya rekam videonya sambil jalan ya, bisa kelihatan ya dia goyangannya ya. Ini ada OIS-nya apa enggak ya? Nah, ini saya coba lari. Sama parah sepertinya. Nah, ini perbandingannya dengan Samsung Galaxy A22. Kita lihat mana yang lebih stabil. Ya, saya coba lari. Nah, kemudian ini untuk game ya, dia ada game launcher. Kita coba mainkan dulu PUBG Mobile. Ya, untuk grafik itu dapatnya di smooth high dan balance medium. Ya, di sini permainannya cukup lancar. Cuman mungkin yang agak kadang mengganggu waktu saya coba ini, kadang speakernya ini kadang tertutup oleh jari, jadi suaranya tiba-tiba hilang. Ya, karena speakernya cuma ada satu ya. I need a weapon. I need a weapon. Let's go. Nah, jadi untuk membidik enak ya, ini gyroskopnya sangat responsif ya. Ya, oke, cukup. Kemudian Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Ya, kita lihat grafiknya dapat di refresh rate tinggi dan grafisnya dapat di ultra. All troops deployed. Tranquil as a poem, but raging within. Nah, kemudian ini sepertinya lancar-lancar aja permainannya. Sekarang kita coba waktu battle. You have slain an enemy. Ya, lancar saja ya. It would take an army to stop me. You have been slain. Ya, cukup dulu. Fitur unggulan HP ini adalah kameranya yang mempunyai fitur OIS. Dan hasil foto-fotonya memang bagus kalau menurut saya. Dengan detail yang bagus dan warna yang natural. Tidak pucat dan tidak berlebihan.
Tapi sangat disayangkan untuk HP yang katanya punya fitur OIS, kalau kita merekam video sambil berjalan itu goyangnya parah ya, seperti tidak ada efek stabilisasinya. Dan memang saya belum menemukan settingan stabilisasi di setup kameranya. Saya tidak tahu apakah ini terjadi pada unit yang saya pakai ini saja atau juga di unit yang lainnya. Atau mungkin bakalan ada update software untuk HP ini sehingga fitur OIS-nya bisa dimaksimalkan. Untuk harga 3,5 jutaan sebenarnya ya ada juga beberapa pilihan lain ya kalau kita mengesampingkan merek Samsung dan juga fitur OIS-nya. Ada yang di bawah 3 juta itu sudah punya layar AMOLED, kemudian sudah double speaker ya, speakernya sudah ada 2 dan juga sudah fast charging 33 watt dan kita dikasih charger yang 33 watt ya. Jadi tidak dikasih charger yang 15 watt. Kemudian ada juga yang punya chipset yang lebih kencang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.